Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah Filsafat Sejarah, saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman Angkatan 2019 Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Di pertemuan yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang definisi filsafat sejarah. Filsafat sejarah merupakan salah satu cabang dari filsafat yang mengkaji hakikat sejarah secara sistematis, mendasar, universal dan integral serta radikal untuk memperoleh kebenaran yang hakiki mengenai berbagai kejadian atau peristiwa sejarah. Kata kunci yang perlu dicermati oleh teman-teman semua adalah sistematis, mendasar, universal dan integral serta radikal. Nah, inilah fungsi dari filsafat sejarah, di mana filsafat sejarah ini dapat menghasilkan sebuah temuan baru dari sejarah-sejarah yang sudah ada sebelumnya. Jadi sifatnya adalah apakah betul sejarah yang terjadi di masa lampau itu seperti yang sudah kita pelajari. Itulah fungsinya dari sistematis, mendasar, kemudian universal, integral, dan radikal. Menurut para ahli filsafat sejarah, terdapat beberapa konsep atau arti filsafat sejarah. Yang pertama, ada Burton menyatakan bahwa di Inggris ada dua pengertian tentang filsafat sejarah. Yang pertama, filsafat sejarah adalah upaya untuk menemukan pola atau sistem tentang kejadian-kejadian pada masa lalu untuk menjelaskan bahwa kejadian-kejadian itu mengikuti satu aliran tertentu. Misalnya siklus tentang timbul dan tenggelamnya peradaban manusia. Hal ini juga bisa kita lihat contohnya dalam perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia atau dalam sejarah Indonesia. Misalnya pada tahun 1908 itu ada era yang disebut sebagai era kebangkitan nasional, di mana pada tahun 1908 berdiri organisasi pergerakan nasional yang orientasinya itu adalah Indonesia Merdeka, seperti Budi Utomo, kemudian Indische Partij, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Siklus kedua adalah tahun 1928, di mana pada era ini disebut sebagai tonggak ya dari perjuangan kebangsaan, di mana pada tahun 1928 ini kita tahu ada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan satu kelanjutan dari organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan tadi, di mana mereka menyatukan visi misi, yakni Indonesia Merdeka. Jadi kalau teman-teman tahu isi dari Sumpah Pemuda itu adalah satu tujuan bahwa semuanya itu adalah Indonesia. Siklus berikutnya setelah tahun 1928 adalah 1945. Nah, ini adalah tonggak utama kemerdekaan Indonesia dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Jadi ada sebuah siklus atau satu aliran tertentu atau pola tertentu
mengenai kejadian-kejadian yang ada di suatu masyarakat atau ada di peradaban sosial masyarakat itu sendiri. Nah, ada juga kita bisa melihat contoh tahun 1928 itu ada pemberontakan PKI di Bukit Tinggi. Kemudian 20 tahun berselang 1948 itu ada juga pemberontakan PKI di Madiun. Puncaknya tahun 1965 ada juga peristiwa yang salah satu dalangnya itu adalah Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Jadi ada sebuah siklus 1928, 1948, 1965. Jadi itu adalah siklus atau aliran tertentu mengenai timbul tenggelamnya peradaban manusia. Penelitian atau pengkajian secara kritis terhadap sejarah sebagai satu pengetahuan menurut Walsh disebut filsafat sejarah kritis atau critical philosophy of history. Sejarah sebagai suatu bentuk pengetahuan mengutamakan untuk meneliti atau mengkaji apakah pengetahuan sejarah itu confirm atau bertentangan. Confirm itu sesuai dengan aliran, sesuai dengan hal yang ada, atau deny atau bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan umum tentang hakikat ilmu pengetahuan. Misal, apakah peristiwa G30S atau gerakan 30 September itu pelakunya adalah PKI. Nah, itu ada pengetahuan sejarah yang confirm ya pelakunya PKI. Mungkin ada juga orang-orang yang membuat buku putih istilahnya tentang bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa G30S tersebut. Ini yang dimaksud deny atau bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan umum tentang hakikat ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri diperoleh dari proses-proses seperti mengumpulkan sumber, ya, proses pengumpulan sumber, kemudian kritik intern, ekstern, dan kemudian diinterpretasi sampai akhirnya didapatkan sebuah pengetahuan baru. Nah, itu yang contoh mengenai pengetahuan sejarah itu confirm atau deny terhadap kesimpulan-kesimpulan umum. Menurut Marwick dalam bukunya The Nature of History ada 3 pengertian filsafat sejarah. Yang pertama sebagai penteorian tingkat tinggi atau the high level theorizing mengenai apa sebenarnya yang melanda berlangsungnya peristiwa sejarah atau the underlying current atau kekuatan esensial sejarah sebagai realitas objektif pada masa lalu. Nah, ini lebih kompleks ya, artinya ketika kita berbicara tentang filsafat sejarah khususnya, berarti kita sudah berada pada level penteorian tingkat tinggi. Teori tentang apa? Teori yang apa sebenarnya yang terjadi dari peristiwa sejarah tersebut. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Misal kalau kita berbicara tentang penteorian tingkat tinggi, berarti kita boleh berteori bahwa peristiwa gerakan 30 September itu merupakan salah satu skenario dari neokolonialisme untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Bisa. Itu adalah penteorian tingkat tinggi.
the high level theorizing, tetapi tentunya teori itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik ya, otentik. Kita lanjutkan. Untuk menjelaskan pandangan dasar dan asumsi dasar yang digunakan oleh sejarawan dalam menghadapi sejarah tertentu dengan mengkaji teori tentang kausalitas dan konsep tentang kemajuan. Ketika teman-teman itu dihadapkan dalam suatu fenomena sejarah, ya, maka teman-teman harus rethinking ya, berpikir ulang, saya kira-kira harus menganut teori yang mana ini. Apakah teori banyak ya, ketika kita bicara teori, kita akan bicarakan nanti itu di pertemuan ke-6 atau ke-7, bahwa sebenarnya ini adalah ada keterkaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain. Apakah ada keterkaitan, apakah ada hubungan kausalitas dari peristiwa, saya ambil contoh peristiwa G30 September itu, G30S tersebut terhadap proses peralihan kekuasaan. Atau apakah mungkin hal tersebut bisa terjadi? Atau kita ambil contoh pada masa Indonesia klasik, apakah mungkin ketika Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung itu adalah salah satu kunci agar dia itu menjadi Raja Singhasari? Nah, ini adalah perlu sebuah teori tentang hubungan kausalitas dan konsep tentang kemajuan. Nah, yang ketiga, hampir sama dengan metodologi sejarah atau historical methodology, yaitu proses-proses aktual yang dilalui oleh sejarawan pada waktu bekerja melakukan penelitian, pengkajian, dan penulisan sejarah. Historical methodology itu ada heuristik pengumpulan sumber, kemudian kritik intern ekstern sumbernya tadi itu dikritik, apakah sudah otentik, apakah ini sumber yang tidak otentik, kemudian diinterpretasi, ya kan, setelah diinterpretasi baru dibuat sebuah penulisan sejarah. Oke, kita lanjut. Menurut G. Collingwood, yaitu jenis-jenis pemikiran sejarah oleh sejarawan dalam membangun pikiran sendiri, Hegel pun berpendapat bahwa hubungan dengan penemuan hukum-hukum yang menguasai sebab-sebab terjadinya peristiwa. Artinya gini, sejarah itu tergantung dari siapa yang menulis sejarah. Kalau teman-teman perhatikan buku SNI Sejarah Nasional Indonesia yang lama, sebelum diperbaiki atau sebelum istilahnya itu ditulis ulang, itu banyak sekali hal-hal yang perlu dikritisi, khususnya ketika membahas tentang buku SNI 7, dimana buku itu buku yang sangat dominan terhadap militer ya, karena Pak Nugroho Noto Susanto sendiri basically-nya adalah seorang militer ya. Adapun istilah penjajahan Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun itu adalah sebuah pola yang dibangun oleh sejarawan Belanda
agar seolah-olah Indonesia itu merupakan daerah jajahan Belanda yang paling lama dijajah. Jadi pada saat itu muncul istilah Belanda sentris atau apa istilahnya. Jadi ada Belanda sentris sama Indonesia sentris. Ada juga dua pemikiran yang berbeda bagi sejarawan Belanda. Jan Pieter Soenkoen itu meninggal karena penyakit diare akut ya. Tetapi bagi sebagian sejarawan Indonesia, Jan Pieter Soenkoen itu meninggal karena dipenggal kepalanya oleh agen mata-mata Mataram yang bernama Nyimas Untari Sanjaya Ningrum. Nah, ini adalah hal yang perlu kita kaji dan ini menarik ya. Dan itu juga sesuai dengan pendapatnya Hegel bahwa ada sebab-sebab yang menyulut atau yang memunculkan sebuah terjadinya peristiwa. Artinya kenapa ada penyerangan Batavia oleh Mataram? Ya, karena Belanda yang menguasai Batavia dianggap oleh Mataram saat itu yang ingin menguasai Banten itu dianggap sebagai penghalang. Di satu sisi Belanda juga ingin menguasai jalur-jalur perdagangan dari Mataram itu sendiri. Jadi ada sebab-sebab terjadinya sebuah peristiwa yang perlu teman-teman cermati. Nah, filsafat sejarah pada dasarnya adalah refleksi tentang apa yang dihasilkan serta ditentukan oleh kajian sejarah dan ilmu sejarah. Mengkajinya menggunakan sejarah, ilmunya juga harus ilmu sejarah pastinya. Nah, filsafat adalah analisis yang bersifat komprehensif dan mendasar, maka filsafat sejarah pun mengadakan analisis reflektif untuk mengungkapkan hal-hal yang mendasar dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Filsafat sejarah mengkaji dan meninjau sejarah dari segala hal aspeknya secara utuh, sehingga kita mendapatkan gambaran dan pemahaman pengetahuan yang benar secara hakiki tentang sejarah. Saya ambil contoh ini yang paling gampang itu adalah peristiwa G30 September itu. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang filsafat sejarah, ya, aspeknya meninjau sejarah dari segala hal aspeknya secara utuh, maka kita bisa ambil 5 hipotesis ya, bahwa dalang dari pemberontakan G30S itu ada yang pertama PKI itu sendiri, kemudian yang kedua konflik internal angkatan darat, kemudian yang ketiga ada Presiden Soekarno, kemudian yang keempat ada Presiden Soeharto, dan yang kelima ada Central Intelligence Agency atau CIA. Ini hipotesis loh ya, bukan saya menjustifikasi bahwa pelakunya 5 ini, tidak. Ini hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, kenapa? Karena untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman pengetahuan yang benar secara hakiki tentang sejarah. Oke, kita sudah sampai di pertemuan yang kelima. Nah, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman mengenai tugas yang kedua ini. Nah, carilah sebuah siklus sejarah yang ada. Ya, satu contoh siklus saja tentang kejadian pada masa lalu, bahwa itu terjadi lagi, siklus itu akan terjadi lagi.
dan kejadian itu mengikuti satu aliran tertentu. Ya, seperti yang sudah Pak Septa contohkan tadi, ada 1908 berdirinya Budi Utomo, kemudian 1928 ada Sumpah Pemuda, 1945 kemerdekaan Indonesia. Itu adalah siklus. Nah, teman-teman carilah satu contoh saja, tidak harus di Indonesia, boleh di penjuru dunia manapun, sejarah yang berkaitan tentang kejadian tertentu yang mengikuti satu aliran tertentu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan.